Itu akhir daripada ronde 6. Sekarang kita lanjut ronde 7. Oke, saudara, kita mulai lagi ronde 7. Siapa anak tunggal yang ada dalam pangkuan Bapa itu? Untuk memahami ini, saya membawa Anda kembali ke skriptura lagi di kitab Genesis, juga ada di kitab Keluaran. Di antara semua manusia yang percaya ada Allah. Ini pasti tentang kelahiran ini. Yang lahir baru dengan cara dibaptis. Dibaptis di dalam nama Yesus. Itulah yang disebut anak tunggal Allah atau anak tunggal Bapa. Kenapa kita disebut anak tunggal Bapa? Ini kan manusia nih. Di antara manusia pasti ada anak tunggal sama anak sulungnya. Ya, anak tunggal itu pasti karena sudah di skriptura diberitahu anak tunggal itu ciri-cirinya begini, cara lahirnya. Maka Kristen juga sebenarnya adalah anak tunggal berdasarkan cara lahirnya. Kenapa? Secara fisika kita terlahir dari darah dan ibu dan ketuban dari seorang ibu. Tapi secara spirit nih, secara roh, kita terlahir dari darah dan air ketuban Bapa kita yang tercurah di kayu salib itu. Jadi dibaptis sebenarnya itu mengakui Yesus sebagai Bapa. Lahir baru di dalam Yesus sebagai manusia roh. Itu yang disebut Yohanes sebagai anak tunggal Bapa. Pada kenyataannya, di antara semua orang beriman yang ada di dunia ini, hanya Kristen yang mengaku berasal dari terlahir dari Yesus. Baptis itu tentang mengakui Yesus sebagai Allah. Makanya kalau doktrin Tritunggal bilang jangan akui Yesus sebagai Bapa atau sebagai, udah pasti keliru. Itu pohon pengetahuan tuh, buah pengetahuan. Dari iblis tuh datangnya. Dan rasul-rasul yang di Nikea itu diperdaya itu sama iblis. Kan begini saudara, gereja itu kan simbolnya wanita, perempuan. Ya, kita semua gereja, bapak-bapak di Nikea sana juga gereja, tapi mereka diperdaya oleh si iblis. Jadi, ajaran yang turun dari rasul-rasul Nikea itu keliru. Kalau berdasarkan teologis sola scriptura. Saya nggak mau menghakimi, berdosa sayanya. Tapi saya mau menyatakan secara jelas mengikuti nasihat Yesus, ujilah doktrin, ujilah doktrin. Jangan lari dari yang tertulis. Dan jangan lupa dari bisikan-bisikan. Maka saya bilang itu sesat berdasarkan sola scriptura. Harus jelaskan pembelaan saya kepada Anda. Ini saya lakukan bukan kepentingan saya. Apa sih saya nih? Saya bukan pendeta. Punya gereja juga enggak. Saya enggak bermaksud membawa Anda ke gereja saya gitu loh. Tidak ada kepentingan saya dengan memburukkan atau mengalahkan Katolik. Tidak ada, karena kita satu. Kita ini gereja. Tapi sudah pasti di antara kita ada yang sesat. Kan Rasul kita juga bilang di antara kita nanti ada yang muncul kok sebagai serigala. Jadi kalau saya katakan itu Rasul-Rasul Nikea sesat, di mana saya salahnya? Kalau ukurannya jelas, ukurannya adalah Alkitab, sola scriptura, mereka sudah keliru. Satu waktu dalam perjalanan observasi ini, kita akan adakan nomor khusus untuk membicarakan baptis. Karena ada banyak rahasia yang perlu Anda ketahui. Kalau Anda merasakan ada banyak rahasia yang terungkap di nomor-nomor sebelumnya, atau ada banyak hikmat yang tersembunyi yang kemudian terungkap sekarang, di nomor-nomor berikutnya akan terus mendengarkan hal-hal yang baru. Dan bahkan lebih baru, mungkin diantaranya belum pernah Anda dengar. Maka saya bilang, saya akan membawa Anda juga melihat fakta bahwa Tritunggal itu sudah dinubuatkan akan datang. Itu tertunda ya dari nomor-nomor yang lalu. Itu nanti di nomor 22. Nomor 21 kita akan bicara Allah yang Esa dulu. Nomor 22, 23 kita akan melihat nantinya. Supaya Anda tahu bahwa yang mengikuti ajaran Allah Tritunggal itu, saudara, binasa. Oke. Sekarang kita masuk ke ronde 8. Nih, siapa ini yang di ronde 8 ini? Jika anak tunggal yang ada dalam pangkuan Bapa ialah perumpamaan. Lalu siapa dong anak tunggal yang sesungguhnya?
Siapa anak yang ada dalam pangkuan yang menyatakan Bapa itu? Pertanyaan sulit kan? Ini masih belum masuk angka loh kita. Alkitab itu dahsyat. Maka dikatakan oleh Yesus observasi. Kalau Anda nggak mau lakukan observasi, ya tentu Anda nggak akan memahami. Oke, ke sini. Nomor 8. Pertama kita pahami dulu saudara. Paman anak yang dipangkuan itu, yang ku Bapa itu ada dasarnya tuh. Di mana dasarnya? Ada baca Bilangan 11:12. Musa kepada YHWH, akukah yang mengandung atau yang melahirkan si Israel ini? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, si Israel ini seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu dan berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Secara semiotika, rohnya adalah mengatakan bahwa yang melahirkan Israel itu adalah Bapa. Berarti tugas si Bapa lah sebenarnya memangku anaknya sendiri. Ini kan perumpamaan. Kenapa Allah melahirkan Israel sebagai bangsa? Ini pertanyaan yang bagus supaya nanti ini saya menjawab anak-anak sekarang ini, anak-anak saksi Yahova sama anak-anak Yahweh, aliran-aliran berbau Yahudi. Ini kesempatan saya menjawab saudara-saudara. Allah itu sangat cemburu. Itulah maka dia matikan semua manusia di zaman Nuh. Ya tentu dari zaman Eden dia juga ada cemburu. Karena cemburu maka si Eden, Adam dan Hawa diusir. Nah, lalu kemudian di zaman Nuh juga terulang. Tapi ada satu yang bergaul sama dia. Yang bergaul inilah kemudian diselamatkan. Supaya dari yang bergaul dengan dia itu, yaitu si Nuh ini nanti lahir generasi baru yang selalu bergaul sama dia. Itu tujuannya. Lahir generasi baru yang selalu bergaul sama dia. Itu tujuannya. Tapi kan ternyata juga anak manusia ini pada dasarnya kan memang ya namanya juga manusia. Saya dan kamu kan manusia, ngertilah gitu maksudnya. Maka dia berinisiatif, dia bikin satu bangsa. Secara semiotika, rohnya adalah mengatakan bahwa yang melahirkan Israel itu adalah Bapa. Berarti tugas si Bapa lah sebenarnya memelihara, menjaga, dan memangku anaknya sendiri. Buat dia nih, dan bangsa ini dilarang sama dia. Lo jangan ada Allah lain bagimu selain aku ya. Gitu loh. Itu kan dasarnya cemburu. Dasarnya kan supaya bangsa ini hanya bergaul dengan satu Allah saja. Dan dasarnya utamanya adalah supaya segala bangsa melihat, segala bangsa yang ada di sekitar itu dan bangsa yang jauh melihat bahwa memang ada satu Allah yang berkuasa yang layak disebut sebagai Allah, dipuji sebagai Allah. Makanya dia bikin bangsa Mesir, dia porak-porandakan Mesir. Supaya Mesir juga mengenal bahwa memang ada Allah. Kalau dia bikin bangsa raksasa ini yang mengalahkan Mesir, ya itu nggak heran, namanya juga raksasa. Tapi kalau dibuat sebuah keluarga kecil, tapi bisa membuat Mesir tunggang langgang, bisa membuat Kanaan semua tunggang langgang. Menurut Anda, bangsa-bangsa di Kanaan itu akan heran tidak? Akan bertanya tidak? Orang-orang bijaknya akan mulai mikir, ini siapa ya? Siapa di belakang dia? Ini siapa Allahnya dia? Makanya orang berbicara menyebutnya Allah Israel. Rahab mengatakan itu. Aku udah dengar tentang Allahmu. Nah si Rahab kan punya Allah sendiri. Karena dia bangsa Jericho punya Allah. Tapi dia bilang, gue dengar Allah lo hebat ya, ngeringin laut ya. Ya udah kalau gitu gini ya, nanti aku tolong kamu, kamu tolong aku. Itu yang dilakukan oleh Rahab. Jadi sebenarnya tujuan dia membuat itu adalah supaya kita mengenal. Itu pertama, bahwa ada satu Allah yang layak disebut sebagai Allah. Tapi kan kemudian kita juga sadar bahwa Allah itu belum menyatakan diri. Dia sudah nyatakan eksistensinya. Ada, ya, eksistensinya sudah nyata ada.
Allah itu bukan hanya cerita ada gitu loh maksudnya. Tapi kan pribadinya kita belum tahu, Israel juga belum tahu. Oke, kembali ke konteks ini. Jadi inilah dasar sebenarnya kenapa YHWH disebut Bapa. Israel memanggil Allah itu sebagai Bapa. Itu konteksnya. Karena di antara semua manusia, dia katakan begini ya, Musa ngajarin Israel begini. Ini pengajaran Musa kepada dia. Hei Israel, bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun, maka YHWH terpikat dan memilihmu. Kamu ini kan yang paling kecil dari antara semua bangsa. Oleh karena itu, bla 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 bla. Baca Ulangan 7 ayat 7. Itu peringatan dia. Ulangan ini adalah doktrinnya si Musa kepada Israel. Kalau Keluaran itu adalah perintah-perintah langsung dari Allah kepada Israel melalui Musa dan kepada Israel sendiri di hadapannya. Itu beda Keluaran dengan Ulangan. Nah, Anda juga harus tahu Israel itu adalah secara fisik ya mereka, tapi secara roh saya juga Israel, karena arti daripada Israel adalah orang yang mau diajak berjanji hanya memuliakan satu Allah. Dan jangan pikir Israel itu semua Israel. Nanti kita akan lihat itu. Karena topik kita masih mau menyelesaikan anak tunggal, ya. Lalu dia bilang di sini, akukah yang mengandung atau melahirkan mereka? Akukah yang bunting dan melahirkan mereka ini? Sehingga engkau YHWH berkata kepadaku, pangkutu si Israel itu seperti anak pengasuh memangku anak yang menyusu berjalan ke tanah yang kau sendiri janjikan dengan sumpah ke nenek moyangnya. Artinya di sini bapaknya si Israel itu adalah YHWH. Yang melahirkan si Israel itu adalah YHWH. Oleh karena itu, kita pun sebagai bangsa terlahir melalui darah dan airnya si Yesus. Maka ini cerita menjadi anak dari Bapa. Nah, kalau Israel menyebut YHWH adalah bapaknya, tapi mereka nggak mengenal. Dan mereka belum pernah dilahirkan dengan cara yang diajarkan kepada Nikodemus. Nikodemus itu adalah guru Israel. Sekarang kita sudah diajarkan melalui baptisan. Siapa yang dibaptis dalam nama Yesus, menjadi apa dong Yesus itu? Kalau kamu lahir daripada darahnya ibu, maka kamu disebut anak ibu. Tapi kalau yang melahirkan kamu adalah Bapa, yang melahirkan kamu adalah Bapa, yang melahirkan kamu adalah Yesus, kamu panggil Yesus itu apa dong? Ya Bapa dong. Kalau kamu jadi anak dari tunggal, ya kamu itu anak dari 3 bapak. Ibu kamu bercampur-campur dengan 3 bapak. Ya kamu itu anak dari 3 bapak. Berarti kamu anak daripada persundalan, kan itu teologinya. Oke, saya teruskan. Dari ayat itu, kita tahu bahwa yang melahirkan Israel jadi sebuah bangsa ialah Yesus. Perhatikan itu kata memangku. Tugas memangku itu dalam arti mengasuh Israel sebagai anak, itu tugasnya YHWH itu. Tugasnya Yesus itu sebagai Bapa. Tapi diwakilkan ke Musa. Jadi dalam hal inilah kita bisa memahami kenapa Israel menyebut YHWH itu Bapa. Itu dasarnya. Tapi pada faktanya kan dalam fisikanya kan enggak. Itu kan perumpamaan semuanya. Anaknya kita semua nih, tapi Israel itu diumpamakan sebagai anak sulung nih, anak tunggal nih. Anak sulung adalah mereka. Bukan karena Israel pertama menjadi bangsa di dunia ini, maka disebut anak sulung. Tapi di antara semua bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Yang pertama di mana Allah mengenalkan dirinya kepada bangsa itu secara nyata adalah Israel. Tapi karena Israel menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, Mesias yang mereka tunggu, itu menyebabkan mereka menjadi anak yang kemudian. Mereka bukan anak yang tunggal dalam hal roh, bukan anak sulung dalam hal spirit. Mereka sudah menjadi anak yang kemudian. Oke, seterusnya. Ini kita lanjut satu lagi.
Nomor 9 ya. Ini nomor 8 sudah selesai. Sekarang nomor 9. Ini ronde pamungkasnya nih. Sini akan terbuka semuanya. Siapa anak tunggal Bapak yang harus menyatakan Bapak itu.